Mimpi tanpa dilandasi keinginan untuk mewujudkannya ibarat menoreh gambaran di atas kertas buram yang kemudian kita remas hingga kusut, lalu bahkan dibuang begitu saja di tempat sampah. Artinya itu tanpa adanya aksi, mimpi hanyalah mimpi dan akan berlalu begitu saja. Pusaka kali ini manifestasi tentang mimpi dan cita-cita, mengkarantina di pikiran kita dengan kesungguhan hati untuk mewujudkannya. Seperti apakah perejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gagah ya, ladrang Surakarta berbahan kayu Trembalu Aceh. Ia dipadukan dengan pendok blewah kerawangan motif lunglungan yang sangat otentik. Secara keseluruhan ia tampil begitu gagah, nyatrio, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 9, Dapur Sempono, pamor ular lulut, tangguh segaluh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 13 juta rupiah. Dalam serat centini itu dituliskan, Dapur Sempono Winisno, makna ngimpi dini muradiregi, nahan terang ingkang kaweruh, rasa manungsa kedah, darbe kira-kira prayoga yakantun, watara ringno sujono, siang dalu dan kaesti. Sempono berasal dari kata sumpeno yang menurut simbol ilmu perkerisan dari Sunan Kalijogo itu pernah diceritakan. Bentuk sumpono artinya adalah mimpi yang dicita-citakan. Untuk mewujudkannya memang perlu menjadi pribadi yang mempunyai kehati-hatian. Kehati-hatian orang Jawa dalam mengambil keputusan tercermin dalam 4 kata berjenjang, yakni deduga, prayoga, watara, dan reringo. Hal ini supaya tidak menjadi sesal di kemudian hari. Sedangkan membahas tangguh segaluh, jika diruntut dari serat centini hingga serat panangguing duung, memang tidak diketemukan tangguh segaluh. Namun jika kita membuka buku Ensiklopedi Keris karangan Bambang Hasrinuksmo tahun 2004, tangguh segaluh justru disebutkan paling awal di antara 20 tangguh yang lainnya. Lebih lanjut mengenai tangguh segaluh, mempunyai pasikutannya itu kaku tetapi luruh, besinya itu terkesan kering, warnanya hitam pucat, bahkan kehijauan. Pamornya cukup deling. Panjang bilahnya itu bermacam-macam, ada yang panjang, ada pula yang pendek. Gandiknya maju ke depan sehingga gonjonya nampil selalu panjang. Sedangkan dalam buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar, karangan Bapak Haryono Haryoguritno pada tahun 2006, tangguh segaluh justru dimasukkan dalam tangguh sepuh sanget setelah era Jenggolo dan Kediri. Tahun Masehinya itu 800 hingga 1200. Yang menarik dari pusaka ini itu tersemat pamor yang cukup langka dan jarang ditemui, yakni pamor ular lulut. Motif pamor yang bentuknya bagaikan koloni lulut atau sepintas rupanya seperti ulat jengkal tepatnya, tapi ukuran tubuhnya itu relatif lebih kecil, mirip belatung. Sebenarnya memang pamor ini merupakan gabungan dari bentuk bundaran-bundaran yang menempel rapat satu dengan yang lainnya dari pangkal hingga ujung bilahnya. Jika ditinjau dari cara pembuatannya, pamor ini tergolong pamor rumah. Namun pamor ini juga termasuk pamor rekan,
karena bentuk pamor ini dirancang terlebih dahulu oleh sang empunya. Orang tua dulu menyebut mana saja pekarangan atau kebun yang dilewati binatang ini akan membawa rezeki. Adapun jika yang dilewati gerombolan ulu tersebut adalah pekarangan rumah seorang pedagang, maka usahanya akan laris manis. Di mana pembeli akan berduyun, berdatangan, membeli seperti rupa lulut yang selalu berduyun dan bergerombol. Siapa saja yang melihat binatang ini juga sangat-sangat dilarang untuk membunuhnya, Pak Mali katanya. Karenanya sebagian besar pecinta keris beranggapan bahwa pamor ular lulut mempunyai tuah yang sangat baik yang dapat membuat pemiliknya mudah untuk urusan kerezekian. Serta perkataannya juga dipercaya oleh banyak orang. Wallahu a'lam. Pamor ini ternyata juga digolongkan sebagai pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja dapat memilikinya. Mudah-mudahan ada yang berjodoh dengannya dan kami pun selalu berbaris dalam doa. Matur nuwun dan salam tutur hati.